Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar leliw. Terus nih. Lintang alit gumlaring siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Menempati acara yang inti yakni Mauidhah Hasanah dan doa penutup oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, ulama, sedaya kiai ingkang kula hormati, keluarga agung Mbah Munawir ingkang kula hormati, panganesipun Bunyai Zainal ingkang kula hormati, Gus Izzat lan sedaya sederek ingkang kula hormati, Yai Habib ingkang kula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Campur, angel campur. Udah iso Jawa kabeh. Nggih. Dados ngeten. Khol niku ibaratnya ngeten. Khol niku lak memperingati sedane tiang urip. Dadi khol niku memperingati sedone tiang urip. Kanthi diwaosaken Al-Qur'an. Yasin, tahlil, napa wujudipun muqaddaman napa semaan. Ning intine niku nek tiyang seda niku dikancani Al-Qur'an. Sebab napa? Tiyang seda niku tawen wong meninggal niku teng bahasa Al-Qur'an niku wangsul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kemana? Ya kembali ke asalnya. Tuh, makanya pakai bahasa pulang gitu. Roji'. Dan itu berlaku di semua kehidupan manusia yang beragama. Semua dikatakan pulang. Pulangnya beda-beda tergantung keyakinannya. Kalau Islam kembali kepada Allah di akhirat. Kalau orang Nasrani kembali kepada Allah Bapa di surga. Kalau orang Hindu kembali pada Sang Hyang Widiwasa di Swargaloka. Wong Buddha kembali pada Sang Buddha di Nirwana. Yahudi kembali kepada Yahweh. Karena Tuhannya orang Yahudi itu Yahweh. Nah, semua punya konsep orang meninggal itu pulang. Artinya kalau pulang berarti ini sifatnya adalah rekreasi atau tamu atau imigran atau transmigran, transit. Jadi dunia ini hanya sebatas untuk transit.
Karena apa? Ternyata bahasa yang dipakai itu bahasa ulang. Sampean kan mondok gitu, di Krapyak. Nanti pulang itu boyong. Ya kan kemana? Ya ke tempat asalnya dari Sumatera, dari Kalimantan. Dan kampungnya berbeda-beda sesuai asalnya masing-masing. Nah, begitu juga orang meninggal disebut pulang. Nah ternyata memang manusia ini pulang. Karena kampung aslinya bukan di sini. Kampung aslinya itu di langit sana. Nah, langitnya di mana? Ya di langit yang ketujuh sana. Ini kan langit satu ini. Makanya bahasa Al-Quran itu sama, ini kan samawat jamak. Tapi kalau ardun itu satu. Ya. Tapi kalau langit itu banyak. Nah, memang langit itu ada 7. Sab'a samawat. Langit itu 7. Nah, langit kita ini langit satu. Langit satu itu isinya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu langit satu. Galaksi satu ini namanya langit satu. Nah kita itu menempati bumi di antara galaksi. Nah manusia itu dari mana? Dari sana. Makanya manusia itu prototipenya berbeda. Allah menyebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu yang terbaik. Ya memang faktanya memang yang terbaik. Hidungnya ya paling baik. Tangannya manusia paling baik. Makanya tangan manusia ini spesial. Tangan monyet sama, tapi tidak bisa cewek. Tangan monyet sama, tapi gak bisa utek-utek upil deh, tidak bisa. Nah iya kan. Tangan manusia ini sama dengan tangan monyet, jarinya 5. Tapi tangan manusia, tangan monyet gak bisa ngomong. Tangan manusia bisa ngomong. Bisa tangan manusia itu. Ini bunyi dia. Nah kalau dibalik jadi masalah itu. Bunyinya berbeda. Apalagi kalau ini. Gitu. Lah ya kan bunyi ini tangan karena manusia itu terbaik bisa bunyi. Nyuruh itu. Apalagi kalau. Lu bisa bunyi jadi. Tangan ini karena terbaik manusia itu bisa bunyi tangannya. Nah yang nggak boleh dibunyikan itu ketika jari tengahnya itu tidak boleh itu. Bisa ngamuk semua orang. Nah, artinya manusia dengan makhluk terbaik ini terbaik. Cuman kan manusia ini karena kalau di sini ini kan pendatang. Jadi di sini ini pendatang, kalau yang asli ya mentok itu asli. Bebek, meri itu asli. Makanya kalau ya celeng itu asli. Sapi itu asli. Makanya mereka cepat beradaptasi. Bayi mentok itu begitu netes sudah lari. Wong asli sini. Ya kan, bayi kucing ya lari. Sama dengan sampean kalau lagi mondok pertama, tolah, longok gitu kan. Lah Gus Izat memang asli sini ya enak ya, pede wong pancen asli. Nah sampean yang pendatang longok, kadang bahasa aja nggak ngerti. Sampai ada santri dibohongi dulu kan. Amit sewu, kula segawon, ngono barang. Lu santri pondok. Loh, kalau dulu kan, jadi kalau dulu itu suka santri itu dibohongi karena apa? Dia pendatang. Saya punya temen itu namanya Ilang ketika di pondok. Orang Jakarta. Itu kan, namanya Bekan. Jadi panggilannya itu Bekan. Tapi waktu lapar itu, kok aku lapar ya? Ya udah nanti kalau ada mie lewat itu kamu panggil aja. Begitu bakmi itu lewat, oh celuk.
celuk itu. Sampai sekarang namanya celuk. Nama aslinya hilang. Loh, jadi sama kayak santri baru itu penyesuaiannya agak lama. Lah manusia kalau baru datang menyesuaikan dirinya juga lama. 9 bulan itu kalau belum bisa apa-apa manusia itu. Tapi karena yang terbaik begitu gede bahaya manusia itu. Ya kan kecil dikasih minum susu aja banter dikit gitu. Tapi dasar manusia begitu gede bir doyan gitu. Arak masuk. Kecil dikasih makan pisang aja berat gitu. Begitu gede aspal masuk. Cor juga masuk. Lah ya manusia itu kan memang unik. Dari bau yang paling harum parfum disemprot-semprot wis ngerti pojoke kuku iki mambu, diutek-utek ya diambu. Kadang silitnya diutek-utek ya diambu. Nah ini ya manusia unik. Tapi begitu besar bahayanya luar biasa. Karena yang terbaik. Walaupun manusia nggak bisa terbang, burung habis sama manusia. Ya kan, dipulut, dipelinteng, dijaring. Ikan itu sesungai kalau kedatangan manusia, habis. Walaupun manusia ditakdirkan nggak bisa hidup renang di air. Ya dijaring, ya dipotas. Nah, saya pernah di pondok itu, pagi-pagi ada ikan di kolam itu. Ditangkap susah. Saya kumpulin semua santri, kencing di situ mabuk ikannya. Ya itu manusia ini memang faktor yang terbaik. Singa seberapa kuat kalah sama manusia? Ya kan? Singa seberapa kuat? Burung kalah. Loh, makanya kalau sudah gede manusia, mana yang ada bisa mengalahkan manusia? Makanya malaikat ketika diceritani sama Allah mau bikin manusia, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah mereka akan kau jadikan makhluk yang tukang ngerusak? Ya memang manusia kalau nggak ngerusak ya nggak hidup. Loh, sampean bikin rumah kalau nggak ngerusak hutan mau dari mana rumahnya? Kalau nggak nebang pohon. Padahal pohon rumahnya monyet. Loh, kerapia ini dulu hutan. Mau bikin pondok ngerusak hutan dulu, kerapia ini dulu. Kalau hutan kerapia nggak dirusak, ya sekarang nggak ada pondok kerapia. Bikin lapangan sepak bola, ngerusak rumahnya Yuyu. Ya rumahnya tikus semua dirusak semua. Dan menumpahkan darah. Sekarang darah tertumpah paling banyak itu siapa? Manusia. Paling satu malam itu harimau makan 1 ekor kijang. Darah tertumpah karena dimakan harimau. Lah manusia setiap pagi di pasar itu berapa darahnya ayam yang ditumpahkan itu. Apalagi sampai kejejeran itu, sate kelatak itu tiap hari kambing berapa dihabisi. Lu manusia menumpahkan darah. Karena apa? Ya memang hidupnya manusia ini bisanya ya cuma merusak dan menumpahkan darah. Kalau nggak ngerusak ya nggak hidup manusia. Mau bikin rumah batu, mau bikin pondok kerapia, bangunan ini ngerusak gunung dulu. Kalau nggak ngerusak gunung, batunya dari mana? Emang batu kan enggak. Loh, ini manusia itu begitu siklusnya. Tapi malaikat yang statis, malaikat yang normatif melihat ini merusak. Padahal khalaqalakum ma fil ardi jami'a, memang untuk manusia. Itu kan. Nah ini bikin manusia makan jeruk ini. Kata ular kan, loh itu kan makanan saya kok diambil sama manusia. Ya manusia itu begitu. Makanya manusia ini spesial. Tapi sebelum itu semua terjadi, manusia mengalami fase apa? Fase turun. Makanya manusia disebut pulang itu karena manusia turun. Dari mana? Dari langitnya Allah sana. Bukan dari langit ini, dari langit yang sana. Tapi sebelum turun kan biasa kan. Manusia mesti ya sama kan. Manusia itu sebelum turun sama Allah diregister dulu. Registrasi dulu kayak orang mau masuk pondok gitu. Registrasi. Di mana? Di cloud-nya Allah.
Loh, jadi Allah itu punya pusat data, jangan dikira Allah nggak punya pusat data. Punya hard disk besar untuk mencatat manusia yang mau turun itu. Ya kan, dijaga itu hard disk itu, jangan sampai dihack sama iblis. Loh ya, cloud itu kan dijaga. Enggak ada yang bisa menembus illa bisultan. Nah itu apa? Lauhil mahfud. Lauh itu kan catatan, mahfud yang terjaga. Jadi hard disk yang dijaga. Jangan sampai kena hacker. Nah, itu kan cloud itu kan ada. Makanya Rasulullah ketika mau diajari bagaimana merawat baiknya manusia, dinaikkan dulu ke langitnya Allah. Untuk ditunjukkan ke kampung halamannya manusia. Yang di situ ditunjukkan oleh Allah pusat data dunia. Nah, makanya pusat data dunia itu ada di sana namanya Lauhil Mahfud. Itu kan konsep hard disk cloud yang sekarang kita pelajari tentang satelit itu. Nah, manusia sebelum diturunkan ke sini kan diregistrasi dulu. Alastu birabbikum. Kamu ingat gak nanti kalau kamu turun ke sana aku tetap Tuhanmu? Manusia jawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, saya jadi saksi engkau Allah. Lah, maka kemudian manusia setelah diregistrasi dikasih paketan kan? Paket rezekinya ini, paket istrinya ini. Makanya jangan pacaran serius itu jangan-jangan bukan paketannya kan gitu. Sudah terlanjur jatuh cinta pakai meratap-ratap, nggak taunya memang paketannya bukan itu. Loh iya kan, nah termasuk nyawa itu paketan. Makanya kalau paketan nyawanya habis ya kick mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Itu tergantung paketan. Setelah mendapatkan paketan manusia ini fanfukhur ruh, ditiupkan ruhani itu ke dunia, ke langit ini, melewati black hole, lubang hitam. Iya kan? Stephen Hawking menyebutnya black hole, lubang hitam. Itu dilewati dari langit 1, langit 2, langit 3, dari langit 7, 6, 5, 4, 2, 1 sampai sini. Fanfukhur ruh. Ruh ditiup kemana? Ke dalam daging. Daging mana? Ya daging yang dibikin orang tua kita masing-masing. Melalui nutfah yang ada dalam setiap makanan. Nah, nutfah itu apa? Zat hidup. Yang bagian dari apa? Firman Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu menghasilkan nutfah. Nutfah itu zat hidup. Jadi di sini ada zat hidup yang kita makan. Yang lantas kemudian reproduksi kita memproses. Makanan diproses di dalam perut. Vitamin diambil mata, vitamin C diambil kulit, vitamin K diambil oleh tulang. Nah, terus kemudian seperti pabrik, ada residunya, ampasnya. Lah ampas yang keluar ini nggak berguna sudah. Yang lewat belakang namanya tahu, yang lewat depan namanya baul. Ini ada baul. Nah ini, itu kan. Nah, yang nutfah zat hidup itu disimpan oleh Allah di sulbi. Nanti sulbi itu yang kemudian diisi oleh nutfah. Nah, nutfah bapak, nutfah ibu dicampur menghasilkan segumpal darah, segumpal daging. Lah, daging inilah yang kemudian menjadi tempat ruh. Kemudian setelah ruh fanfukhur ruh, daging ini menjadi besar. Dikasih daging tambah banyak, dikasih tulang, kasih ikat pakai otot, bungkus kulit, tumbuhi rambut. 9 bulan proses assembling selesai. Proses pembuatan karoseri selesai. Coron jahitno kelambi rampung. Setelah 9 bulan keluar, manusia yang asli ada di dalam jasad. Nah, yang terlihat ya bungkusnya lah, tinggal produksi mana bungkusnya. Kalau bungkusnya ini di-assembling di Cina, ya tembem-tembem sipit-sipit. Kalau proses bungkusnya dibuat di Arab, ya tinggi besar gagah.
Kalau di Eropa ya rambutnya merah. Kalau di Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Nah kalau diproduksi di Indonesia ya kecil-kecil pesek-pesek begini. Tergantung assembling. Itu kan gitu. Nah maka Allah bikin dunia untuk apa? Memperbesar raga. Loh, makanya Allah menyatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu adalah menjelaskan tentang proses pembuatan karoseri. Makanya tergantung yang buat kan, kita ini kan sampean kan tergantung karoseri produk mana. Kalau yang produksi pesek ya keluarnya pesek. Kalau yang produksi hidungnya mancung ya mancung. Kalau yang produksi hitam ya kulitnya hitam. Nah kalau yang produksi cakep sama cantik sama ganteng, ya ini keluarnya. Lah iya, makanya beda keluarannya. Makanya kalau mau produksi jasad yang bagus, makanya kita diajarkan bagaimana seorang nanti membuat produksi. Imam Syafi'i kenapa kemudian jasadnya bagus? Diajak sholat mau, diajak zikir mau. Karena bapaknya ketika membuat jasad, ketemu barang haram. Oh kok haram? Syubhat. Delimau yang hanya di sungai, itu dicari halalnya. Makanya nutfah yang terbentuk untuk bikin Imam Syafi'i, nutfah yang bagus. Makanya besok sampean kalau pengen punya anak yang bagus, persiapan nutfahnya yang bagus. Jangan ngawur, manten baru nyuri grame, ya nutfahnya nutfah grame curian. Jak ngaji ya susah, jangan jatel banter. Ya itu makanya ada pelajaran kan. Makanya ada kitab yang membahas tentang itu, namanya kitab Qurratul Uyun. Lo aja guyu sampean itu penting itu. Kalau nanti ada yang ngaji jangan teriak-teriak, pokoknya karena itu. Itu kitab bagaimana? Karena manusia itu ditaruh di jasad. Nah jasad ini dunia, maka wataknya dunia. Kan gitu. Tapi ruhani ini ingat itu, wah nanti pulang ini. Gimana? Sementara jasad ini tugasnya adalah memberi asupan gizi pada ruhani. Itu. Nah ruhaninya akhirat, jasadnya dunia, makanya yang dunia ya dunia, yang akhirat. Makanya manusia itu ya tangan ini dunia, ya menjadi bagus kalau dikasih perhiasan dunia, ya kasih jam tangan, kasih akek, kasih apa. Gigi itu dunia, makanya dikasih behel juga bagus. Mata itu dunia, kasih kacamata bagus. Jari ini dunia, kasih cincin bagus. Ini dunia, makanya manusia harus bekerja. Tidak boleh melupakan dunia. Karena apa? Jasad ini dunia. Itu. Makanya jadi orang kaya ya harus, karena tubuh butuh baju yang bagus. Bokong butuh kursi yang enak. Pergi kemana-mana mobil butuh yang bagus. Itu dunia, makanya orang tidak boleh kemudian wah dunia nggak penting, kata siapa? Penting karena apa? Jasad ini dunia, gitu. Loh makanya kita ini penting di situ. Tapi ruhani ini akhirat. Loh makanya Allah ngirim agama itu untuk makanan ruhani, dunia untuk makanan jasad. Tapi kan duanya bertolak belakang. Ruhaninya pengen agama, jasadnya pengen dunia. Makanya kalau dengar adzan itu Allahu Akbar, pengen sholat. Tapi bokong kan dunia. Ntar dulu, gitu kan. Ya kan, makanya di kampung-kampung karena bokongnya tertunda, akhirnya kan Rabbana ya Rabbana sampai capek gak datang. Makanya kiainya kadang tombo ati, bang wis pegel ya nambah niatine dhewe kita. Sampai Pak Tarom gitu ya. Loh kalau sudah gak datang baru kiainya marah. Diuruki
jangan. Loh kan dunia dan itu sah. Loh makanya kalau kemudian karena kita rajin akhirnya sholat kan digugah subuh ono sing ndelik ning WC, ono sing apa. Santri kan gitu kalau subuh sholat do welik kamar mandi apa? Kamar mandi apa? Kasur terbaik adalah WC. Loh saya dulu punya teman waktu di pondok sama seumur sampean gitu. Dia nggak pernah kena takzir karena pinter. Setiap subuh sholat. Dia langsung tidur bangun di atas sajadah at-tahiyatul. Lah iya. At-tahiyatul gitu. Makanya ada cerita dulu. Gus Dur itu punya adik namanya Gus Im. Gus Dur itu yang paling tua, Gus Im itu yang paling kecil. Kalau bulan Ramadan dititipkan sama Bunyai Solihah ke tempatnya Mbak Bisri di Jombang, kakeknya. Nah, biar rajin sholat ditaruh di depan dalam. Kalau Mbak Bisri sudah pakai kelompen klotak lah subuh sholat itu Gus Dur bangun, Gus Im juga bangun subuhan. Tapi beda kalau Gus Dur senangnya Allahu Akbar. Lah kalau Gus Im at-tahiyatul. Nah kok dua anak kok beda katanya. Begitu ditengok ternyata dua-duanya masih ngeringkuk gini. Cuman kalau dengar mbahnya lewat at-tahiyatul. Sami Allah. Lah saya dulu waktu di pondok juga sama. Ada teman itu pinter tidurnya di atas sajadah. Tidurnya di atas sajadah. Pecinya itu dikasih tali begini. Itu biasa. Jadi sholat langsung duduk at-tahiyatul. Nah, lama-lama saya kan jengkel, dia tidur tak ambil sarungnya. Begitu sholat at-tahiyatul pakai peci, pakai baju, sarungan. Lah kayaknya ini pondok kan ya biasa sama kayak sampean gitu. Pondok kan usil-usil gitu. Jadi, makanya sholat itu susah. Karena rohani ini pengen ibadah, jasad pengen dunianya Allahu Akbar. Sampai ini wajah tuh wajah. Ya kan begitu matanya melek, Bu, sarungnya bolong. Ira. Gitu kan. Ya kan? Allahu Akbar. Sampai ada yang begini itu. Lah ya itu kan saking kepengennya khusyuk. Ini wajah. Allah. Tapi hasilnya sama, begitu ada bakso lewat denger ting bakso. Lah itu dunia. Lah ya kan. Allahu Akbar. Santri kerapia itu. Pondok Al-Qur'an. Itu kan jelas tuh santri kerapia pondok Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe. Suwe apa? Suwe. Lha yung. Lah pokok iki sing imam iku. Makane tarawih nek kedawan ya bubar. Allah pergayane niku nek takbir kan koyo yo Allah. Kiwal. Hasilnya bodoh. Makanya bahkan untuk urusan yang paling prinsip namanya sholat. Karena jasad ini dunia. Ruhani itu akhirat. Ada komprominya. Ya kan? Allah cuma nyuruh kalau kamu sholat. Terserah yang penting kamu ingat aku. Ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kau kepadaku seolah-olah kamu lihat aku. Kalau kamu enggak lihat aku, yakin aku lihat kamu. Kan gitu aja kata Allah. Jadi sholat itu enggak ya tok boleh. Allahu Akbar. Jangan gerak dilihat Allah. Wow. Makanya enak kalau gitu. Jadi makanya sholat itu jadi sederhana. Allahu Akbar. Tiba-tiba ting bakso. Boleh sampai dari awal sampai akhir sholat kok eling-eling bakso, enggak apa-apa.
Tapi jangan lupa kalau orang sholat itu diawasi sama Allah. Makanya karena diawasi Allah, boleh membayangkan apapun. Yang tidak boleh, rong mangkok Pak, enggak boleh. Mau diawasi bedal, rong mangkok Pak. Loh, Allah kasih kompromi. Makanya kehidupan itu harus selaras antara rohani sama dunia. Lah makanya kiai-kiai itu nyantai hidupnya. Terhadap dunia juga biasa aja. Wong dunia itu ya sarana. Lu sampean sholat. Sholat itu kan akhirat. Ya toh? Tapi sholat itu nggak sah kalau nggak pakai tutup aurat. Nah tutup aurat itu urusannya siapa? Urusannya Samitek loh, pabrik kain. Di sekitar Kerapi ada pabrik kain. Yang punya Cina. Lah kiai ngurus kain ya nggak bisa. Yang ngurus kain itu Cina. Makanya kiai jangan suka ngamuk-ngamuk Cina, karena Cinanya pergi udah. Lah makanya kiai itu nggak galak-galak kayak ngancur kan, enggak. Ya kan? Sholat itu wudu itu pakai air. Air itu urusannya sanyo sama pipa, keran. Gitu. Wudunya kiai, pipa sanyonya Mas Pion. Ayo sampean mau apa? Mau ngamuk sama pabrik? Ya pakai padasan sampean. Haji itu kalau mau berangkat pergi ke bank bayar. Makanya kiai nggak ada yang mengharamkan bank. Lalu banknya haram. Rasi dolungo haji, wong pilotnya tidak mau dikasih UNH. Loh itu kan dunia, jadi agama dan dunia seimbang. Maka i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Itu kan seimbang makanya. Nah, ruhani ini akan kembali ke akhirat. Loh, makanya bekalnya apa? Ruhani dari akhirat, bekalnya Al-Qur'an. Loh, makanya orang mati itu dikirimi Quran. Karena apa? Sama-sama downloadan itu. Loh, Quran kan juga downloadan. Wong Quran itu berasal dari mana? Lauhil mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Jadi Quran itu downloadan, makanya di password. PDF-nya di password itu Quran itu. Makanya ada alif lam mim, kaf ha ya ain shad, ha mim ain sin qaf. Itu password. Karena apa? Downloadan. Makanya kalau orang mau belajar Quran dalam kajian print out, ya belajar tafsir. Tapi kalau mau belajar Quran dalam ilmu coding atau algoritma, ya belajar abjadun hawazun. Kitabnya ya Al-Aufaq. Sampeyan kan harus tahu itu, wong Quran itu downloadan. Lah makanya manusia itu bisa dikirimi doa, kirimi apa. Kan gitu. Lah makanya orang meninggal itu dikirimi Quran, dikirimi Fatihah. Bisa. Karena sistem kerjanya kayak handphone. Handphone itu kan ada kartunya. Kenapa handphone itu hidup? Karena ada kartunya. Kenapa kartu handphone itu hidup? Terhubung dengan satelit. Nah makanya kartu itu bisa berhubungan dengan kartu yang lain. Karena sama-sama terhubung kepada satelit. Nah karena kartu itu terhubung dengan satelit, melakukan apapun jejak digitalnya ada. Sampai telepon orang gitu dah ya ada catatannya. Kirim WA gitu. Ada catatannya. Bayar pulsa lagi kan ya sama. Nah karena handphone itu terhubung dengan satelit, maka melakukan apapun catatannya ada. Sembunyi-sembunyi mau korupsi pakai handphone ketahuan itu jejak digitalnya. Dan kartu itu bisa browsing kan? Karena produk satelit itu bisa di-download, bisa di-browsing. Yang penting punya kuota. Yang penting punya. Kirim gambar, akhirnya kirim foto, kirim apa, yang penting punya kuota. Kalau nggak punya kuota, bisa. Gimana caranya? Cari wifi gratisan. Kemana? Ya ke warung kopi atau kemana. Atau pondok punya wifi gratisan. Baru kemudian .co.id. Nah manusia juga bisa kirim Quran, kirim Fatihah, kirim Yasin, kirim apa. Syaratnya apa? Ya punya paketan.
Nah kalau nggak punya paketan ya pakai wifi gratisan kan gitu. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, namanya tawasul itu kan free wifi. Nah kenapa Nabi wali itu paketannya gede? Download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Wali itu download 3 tahun ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Itu browsing, jangan dikira sampean. Browsing langsung ke pusat data sana. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 25 tahun di padang pasir itu download ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Sunan Kalijaga 3 tahun ya Allah ya Allah ya Allah. Syekh Hasan Sadili 20 tahun ya Allah ya Allah ya Allah. Itu kalau Rabbul Allah download itu. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Makanya wali itu tahu hatinya orang. Karena apa? Bisa meretas hati orang. Karena apa? Paketannya besar. Makanya jangan macam-macam sampean sama wali, dihack sampean. Ya itu kan? Dihack sampean. Allah. Nah sampean nggak punya paketan. Wong kalau diajak download tidur. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alah suwene lah. Makanya kita nggak punya paketan, kan gitu. Ya itu makanya orang-orang hebat itu ya orang-orang yang bisa download, gitu kan. Nah makanya kita ini sering pakai wifi gratisan, pakai wifi-nya apa. Makanya kita ini enak, pakai wifi-nya Nabi, ya sudah. Baca Quran, baca apa, dikirim ke temannya yang sudah mati kok. Nggak punya wifi ya ila hadratin nabiyil mustafa wa ila jamil anbiya'i wal mursalin ulama wa syuhada wa sulwali abaina ummatina masyayikhina rausan Mbah Zainal wa ila abaina ummatina masyayikhina muslim Fatihah put itu share it ya langsung share itu pakai wifi kok. Loh, itu nyampe nggak? Ya nyampe, jangankan itu sepak bola aja nyampe. Sampai nggak nonton, nggak ikut ke lapangan kan, cuma nonton di satu orang aja yang nonton, naikkan ke satelit, sama satelit dibagi ke seluruh dunia namanya siaran langsung, kebagian semua nggak? Ya kebagian. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Ya, makanya sama jangan macem-macem. Sama malaikat, kalau ada orang malaikat itu nyari manusia gimana matiinnya, ya gampang tinggal di Sherlock ini selesai. Loh ini kan teknologi kekinian yang kita sudah lewati. Loh makanya manusia itu bisa kirim doa, bisa kirim apa, makanya sampean hati-hati. Karena manusia itu sistem kerjanya sekarang sudah terbukti. Dan ini baru permulaan. Ini perjalanan ini baru 20 tahun. Percepatan dunia yang seperti ini baru 20 tahun. Sesuatu yang nenek moyang kita melewati waktu yang sangat panjang. Dari jalan kaki sampai ketemu roda itu butuh ribuan tahun. Ini percepatannya luar biasa. Sampai ini Gen Z. Kita ini manusia zaman old. Kita ngelewati fase-fase lucu. Sampean udah nggak ngelewati. Dulu kita lihat kambing atau binatang Afrika aja nunggu flora dan fauna kalau kita. Sampean nggak tahu itu kalau kita udah tunggu seharian siarannya diganggu sama Pak Harmoko. Sekarang lihat dunia tinggal bawa handphone. Dulu kami kalau ditinggal pacaran kita ke pondok, wah sedihnya luar biasa. Mesti kirim surat gitu. Udah gitu kadang ketahuan pengurus dikundul. Untukmu kekasihku di Holy Prison. Wah, di penjara suci, wah itu kan. Entah kenapa semenjak kepergianmu ke pesantren, aku merindukanmu. Setiap melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku, seperti kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini.
Loh, itu dulu zaman kita, itu 20 tahun yang lalu. Tapi aku menyadari bahwa ini demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Di antara derai air mataku karena perih merindukanmu, sayup-sayup terdengar lagunya Dewa 19, Kangen. Wah. Lah itu dulu kan, orang dulu. Tapi kata rembulan malam hari ini kau dan aku katanya sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, merindukanmu dalam waktu setahun seperti merindukannya Adam dan Hawa 300 tahun. Wow. Kamu nggak tahu bahwa semenjak kepergianmu ke pondok, kucing tetangga sekarang udah beranak lagi. Wah panjang gitu. Nanti panjang gitu, terus terakhirnya itu 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Sekarang teknologi kalian udah gak ketemu itu. Teknologi baru itu sekarang. Gitu aja terus. Nah. Jadi kehidupan manusia itu adalah seperti kehidupan hadis mulai terbuka. Makanya sampean hati-hati jadi manusia. Kan gitu. Karena jejak digital itu nggak hilang, maka bikinlah jejak digital yang bagus. Nah, orang-orang yang jejak digitalnya bagus masih diinget-inget. Makanya walaupun manusia itu adalah yang terbaik, kalau tidak bisa meninggalkan jejak yang baik, ya orang lupa. Makanya semua akan mengalami fase summa radadnahu asfala safilin, akan jadi jelek. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, kecuali orang yang iman dan berkelakuan baik, nggak pernah jelek. Apaan contoh lagi kiai-kiai itu? Bagus-bagus akhlaknya. Makanya nggak pernah jelek. Kecil-kecilnya ya kan disuap-suap makan. Sampai tua juga makannya nggak susah, tetap orang pengen kasih makan. Kecil dituntun-tuntun, begitu sampai tua rebutan kita nuntun. Kecil dicium-cium, sampai tua kita rebutan nyium tangannya. Tapi kalau orang itu nggak solihah, nggak soleh ya, lewat aja, demit lewat. Itu. Lalu makanya itu semua orang itu. Nah, di antara orang-orang soleh itu dulu Mbak Zainal itu terkenal karena kesolehannya. Sampean nggak kuat kalau hidup kayak Mbak Zainal. Mbak Zainal itu kalau melewati pom, itu melewati pom, jadi lewat pom gitu. Padahal mestinya itu jalan raya, lewatnya jalan karena ini lampu merah misalnya sampingnya ada pom, melipir ke pom, dimarahi sampean kalau nggak beli bensin. Itu Mbak Zainal. Karena apa? Itu bukan jalan umum. Itu jalan untuk orang beli bensin. Nah kalau kita lewat situ kok gak beli bensin, gosop. Ayo. Sementara kita setiap hari petakilan, iso terabas gitu. Mbak Zainal terkenal dulu. Lihat patung aja gak mau. Jadi sampai ke tingkat seperti itu, saking hati-hati. Jangan sampai jejak digitalnya jelek. Satu ketika pernah saya ndereke Mbak Zainal di Muntilan, berhenti di masjid itu dekat apa itu, dekat jembatan, namanya suatu saat tahu lah, di masjid itu mau sholat di situ nggak jadi, gara-gara di situ sampingnya ada patung banyak sekali, itu nggak jadi. Nggak pernah lihat Mbak Zainal, nggak pernah makan kok pakai garpu itu, karena tangan kiri nggak boleh ikut, dari tangan kanan kok. Makan berdiri nggak pernah. Tapi Mbak Zainal mampu menjadi seorang yang nggak main-main, menjadi anggota legislatif. Itu hebat lah. Teruskan sama garwane Mbak Zainal, Bu Ida tadi. Itu karena kan amanu wa amilus sholihat, jadi terlihat baik. Tapi manusia yang baik, agama yang baik, kehidupan itu kan akan dua-duanya akan rusak. Maka harus ada yang jaga.
Nah yang jaga laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sama aman wa amilus sholihat itu apa? Ya ditaruh depan sama Allah. Watin demi buah tin. Itu kan sumpah Allah pada Nabi Nuh. Wa zaitun pada Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinin sumpah Allah pada Nabi Musa, sumpah ulul azmi. Nah terhadap Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan negara dan bangsa. Loh makanya orang-orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menjaga aman wa amilus sholihat, tapi bisa menjaga baladil amin. Itu jangan dikira terus kiai kok jadi DPR, kiai kok on pilkada kok mendukung. Ini semua demi dalam rangka apa? Menciptakan baladil amin, negara yang aman. Karena kalau negaranya nggak aman, manusianya rusak, agamanya rusak. Loh makanya orang-orang soleh, ya orang-orang soleh di Indonesia itu juga ikut bangun negara. Karena konsep baladil amin itu menjadi penting untuk jaga manusia dan agama. Loh makanya ketika bikin negara pun para ulama terlibat. Kalau ulama tidak terlibat waktu itu dalam pembentukan negara, yang diteruskan Mbah Zainal jadi anggota DPR, punya ide jadi anggota DPR, itu sebenarnya dalam rangka apa? Ikut menjaga. Karena apa? Satu-satunya negara yang membangun konsep kehidupan sama dengan kehidupan Rasulullah itu Indonesia. Kehidupan yang berbeda-beda tapi bisa hidup saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah makanya orang yang berbeda tapi saling tanggung jawab itu namanya ra'iyah. Makanya orang Indonesia disebut rakyat. Rakyat itu dari bahasa Arab ra'iyah, bahasanya Rasulullah. Satu-satunya negara muslim yang bisa menerapkan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Loh, makanya di dunia ini yang namanya rakyat itu cuma Indonesia. Loh, makanya rakyat itu kalau berbeda-beda suku, bangsa, agama silakan. Yang penting hidup saling tanggung jawab. Makanya ra'iyah itu kalau kumpul namanya musyarakah, yang dikenal dengan masyarakat. Nah masyarakat ini kumpul bareng, saling mengisi, saling melengkapi. Pengajian ya yang ngaji santri, yang melengkapi soundnya ya Jepang. Kita pengajian yang melengkapi mobilnya Jepang, soundnya Cina, kipas anginnya Mas Pion, saling melengkapi. Makanya konsepnya musyarakah atau masyarakat, hidup berbeda tapi saling melengkapi, dan itu bisa berbeda-beda. Kita ngaji enak karena dilengkapi oleh minuman botol. Begitu kan. Pondok Rapiak Barokah Khotmil Quran. Bukan itu. Tapi yang bikin plastiknya kan bukan Pondok Rapiak. Pabriknya itu ya Cina paling yang bikin. Sak sedotane. Lah iya kan. Airnya mungkin dari sumur Rapiak. Tapi printernya untuk nulisi akrab ini ya printer, tintanya tinta Jerman biasanya. Di dunia kan saling melengkapi begitu, musyarakah. Loh, makanya Rasulullah ketika berbicara tentang agama sederhana, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiroh, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Pengajian khol ini baik, ya kan? Kalau bicara yang paling baik ya saya sama Kiai Habib Sakur, kiainya kan. Tapi saya kelihatan baik di sini karena diundang sama Gus Izat. Kalau nggak diundang ya nggak kelihatan di sini. Nah kalau gitu baik saya apa baik Gus Izat? Ya nggak bisa, saya nggak datang juga pengajiannya jelek. Nah kalau sampai ikut-ikutan ya kami yang baik ya, lah kenapa? Mau datang. Lah kok bisa? Lah kalau kami nggak ada yang datang ini namanya cekson. Lu baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya orang makan pun doanya barik
Lana. Kenapa bukan barikli? Ya karena makan urusannya banyak orang. Yang masak siapa, yang bikin rice cooker siapa, yang bikin tempe siapa, yang bikin bumbu siapa. Itu kan konsep hidup bersama. Gitu loh, konsep hidup bersama. Dan itu nggak bisa berdiri sendiri. Sampai makan enak karena dikasih garam. Kerapia nggak punya garam, yang punya garam orang Rembang. Sing diuyahi wong Rembang ngono. Sampeyan ngerti waktu diuyahi ra nguyuh. Ngono pas gawe uyah nguyuh ning tambak uyah. Makanya jenenge uyah karo uyuh. Itu dunia itu begitu, makanya konsep hidup ro'iyah itu musyarakah masyarakat. Nah musyarakah masyarakat itu kalau ingin mendapatkan sesuatu ya musyawarah. Itu Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Dan itu makanya kemudian karena yang nata dulu para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah itu yang jadi NKRI. Makanya NKRI ini unik. Dengan konsep ro'iyahnya, Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Nah, Indonesia puluhan suku bangsa dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, makanya misakon goli dan kesepakatannya pakai Pancasila. Nah, Pancasila itu tertinggi tetap kayak kita, ketuhanan Tuhan paling tinggi. Setelah urusan Tuhan, kedua adalah urusan manusia, maka kemanusiaan. Loh, dunia ini kan urusannya manusia. Kenapa ada pabrik kursi? Karena bokongnya manusia. Kenapa ada pondok? Karena sekolahannya manusia. Kenapa ada kipas angin? Karena keringetnya manusia. Kenapa ada pabrik pempes? Karena ee-nya manusia. Loh, jadi dunia ini berputar karena adanya manusia. Makanya urusan kedua adalah urusan kemanusiaan. Nah setelah urusan kemanusiaan, manusia itu nggak bisa hidup sendiri, maka harus ada persatuan. Tasih urip Pak. Batu lah. Bawah ini boni loh. Bon, tasih urip sih. Terus loh, makanya menungso itu karena nggak bisa hidup sendiri butuh persatuan. Nggak bisa manusia tanpa persatuan. Manusia nggak bisa hidup sendiri tanpa persatuan. Nah persatuan itu hanya bisa terjadi kalau manusia menghargai kesetaraan. Makanya kerakyatan, orang beda suku, beda bangsa, beda agama. Mari kita hidup saling tanggung jawab. Tapi orang itu bisa menerima perbedaan itu nggak mudah. Beda dikit ngamuk. Butuh hati yang luas untuk menerima perbedaan itu. Nah hati yang luas yang mampu menerima perbedaan itu adalah hati yang berisi nur ilahi, pancaran ketuhanan ada dalam hatinya. Nah orang yang hidup dengan hati penuh pancaran ketuhanan itu hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Itu pun harus ada kebijaksanaan. Nggak boleh bijak sini tok, harus bijaksana. Misalnya sampai jadi bupati asalnya dari asal dari kecamatan Sewon, ya tidak boleh cuman bijak sini sama Sewon tok. Harus bijaksana, wong Sanden barang harus bijaksana. Sampai jadi presiden asalnya Jogja, nggak boleh cuman bijak sini Jogja tok. Harus bijaksana sama Kalimantan, sana Sulawesi gitu. Itu pun nggak boleh sendiri, harus bermusyawaratan, harus bermusyawarah, nggak boleh dengan tindakan sendiri. Itu pun harus perwakilan. Nah baru tercipta keadilan. Untuk itu maka kemudian negara ini merumuskan kesepakatan tentang baladil amin. Dengan apa? Dengan namanya Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah dalam posisi itu dilewati oleh Mbak Zainal, dilewati oleh Bu Nyai Ida. Loh, itu loh artinya apa? Bahwa negara ini terbentuk secara syar'i. Loh, makanya Kiai nggak alergi politik, Kiai nggak alergi menjadi dewan, menjadi bupati. Karena apa? Itu semua dalam rangka membentuk baladil amin, membentuk bangsa dan negara yang
yang aman. Setelah itu kembali ke habitatnya masing-masing. Ya kiai yang ngajar ngaji lagi ketika selesai. Yang jadi polisi yang ngurusi perempatan, ngurusi kejahatan manusia. Yang jadi bupati yang ngantor, yang jadi camat ngantor. Jadi sampean jangan kemudian besok keluar dari Kerapia anti politik gitu. Loh, negeri ini tercipta dalam konsep kehidupan yang mengikuti Rasulullah. Ra'iyah, musyarakah, musyawarah. Itu sistem negara yang diwariskan kepada kita. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ulama yang dekat dengan kekuasaan, ulama su, gak usah sampean dengar, berapa itu sampean datangi tapuk lambini ngono ae. Loh itu nggak bisa, ini negara kita. Loh makanya Kerapia penuh dengan lingkaran-lingkaran kehidupan politik, nggak pernah ada masalah. Mbah Warson dulu termasuk Dewan Suro Partai Kebangkitan Bangsa. Loh gitu. Mbah Ali dulu, Mbah Zainal, jangan dikira semuanya sekarang Gus Gendar termasuk Dewan Suronya PKB, itu biasa. Karena kalau nggak ada keamanan bangsa dan negara, manusia rusak. Jadi yang dibayangkan tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia baik pasti rusak. Agama yang baik nggak jalan juga. Kenapa Surya manusianya bagus, bunuh-bunuhan, agamanya nggak jalan? Karena apa? Tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Loh makanya sampai tidak boleh terus menafikan itu. Itu mutlak adanya. Akhirnya kita bangun sekarang. Nah dulu yang menata itu semua para wali, makanya disebut wilayah daerahnya. Nah kita ini penerus para wali. Maka apa yang dibikin para wali? NKRI harga mati. Karena kalau NKRI-nya nggak harga mati, NKRI-nya rusak, manusianya yang mati. Bunuh-bunuhan mati. Jadi kapal itu harus dijaga, karena kapal kalau nggak dijaga manusianya yang mati. Menjaga kapal itu penting. Dan hari ini selesai kita. Sistem penjagaan agama kita paling komplit. Jadi kalau agama setelah Rasulullah digambarkan dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, kita ini nanam semua. Yang akhirnya akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladu fastama'a 'ala suqi yujibu zurra' al-yaghidhu bihimul kufar. Tanaman kita paling baik, orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia. Makanya jangan pernah membayangkan Islam seperti di negara-negara yang lain. Bayangkanlah Islam Indonesia. Loh itu karena saling jaga. Dia itu manusia. Makanya manusia ini spesial, nggak kayak yang lain. Makhluk Allah paling spesial. Tapi ya gitu, manusia pada akhirnya pulang. Nah ketika pulang jejak digitalnya jangan sampai jelek itu aja. Karena kalau jejak digitalnya jelek, ya print outnya jelek. Nah print outnya jelek, ya enggak boleh menempati ini, ya dideportasi. Ya ini gara-gara rawono wasilain, rawono kabeli maksudnya. Ya, jadi itu konsepnya. Makanya manusia kembali ke langit ke 7. Nah, pesawat aja melewati atmosfer itu pecah. Apalagi tubuh manusia. Makanya ketika manusia mau dikembalikan kepada Allah, dilepas dulu jasadnya. Karena kalau jasadnya nggak dilepas, melewati black hole, protol. Makanya kematian itu sesungguhnya adalah termasuk belas kasihnya Allah.
Kalau manusia nggak dimatiin dulu terus ditarik lagi ke langit ketujuh. Ini tengah dalamnya pesawat ulang-alik aja pecah berapa kali itu. Sementara tubuh manusia kena peso aja sobek. Apalagi melewati atmosfer ya pasti protol. Tapi ruhani kuatnya luar biasa. Makanya orang-orang kuat itu adalah orang-orang yang menguatkan ruhani. Makanya hidup itu kalau di pondok diajari bagaimana menguatkan ruhani. Ruhani dari akhirat menjadi kuat ketika diisi sama-sama produk akhirat. Produk akhirat itu sholat, produk akhirat itu Quran. Maka manusia yang melakukan itu kuat, memang itu sama-sama produk akhirat. Nah kalau dunia terus yang dikejar ya manusia jadi lemes, gendut, terus masalah kan itu sih ngelundase, darah tinggi kan gitu. Nah itu. Jadi makanya alhamdulillah kita semua. Loh, makanya ketika menjelang akhir saya ketemu Mbah Zainal sowan, lho kok tambah Mbah mboten dahar napa-napa. Iya engko aku mati cacinge cek kepegelen sing tak pangan ra eneng gitu. Lha apa aku arep makani cacing kok nglemokno. Terus kok nek diangkat ben enteng ngene lho. Sampeyan gak wani ngomong ngono malah wis loro ket nang urip ngono. Nah, tingkat kepasrahan seperti itu ada. Jadi sudah betul sampean mondok di Kerapia ini di santri ini Mbah Zainal. Karena apa? Komplit. Sebagai lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim pasti karena pemberian Allah. Menjadi amanu wa amilus sholihat pasti. Siapa yang enggak kenal kesolehan Mbah Zainal? Tapi beliau juga termasuk bagian dari yang menjaga baladil. Amin. Itu manusia komplit. Nah, ketika tiga ini jadi satu, falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaisallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ya udah selesai. Nah, sampean sesuk muga-muga nek sedo nek meninggal ya kaya ngene iki jejak digitalnya, Pak. Bagus, wah ada jejak digital Mbah Zainal sing elek itu enggak ada. Lah awak dhewe wah jejak digital elek pamane koyo kula ini dibuli cok ning medsos. Iya, ya sudah. Kita punya negara komplit Mbah Zainal. Jadi kenapa Indonesia bisa seperti ini? Karena tercipta keamanan bangsa dan negara. Jadi wahadzal baladil amin, ini sumpah Allah kepada Rasulullah. Maka umat Nabi Muhammad adalah umat yang mampu menjaga bangsa dan negara dan negaranya. Dan Mbah Zainal komplit tiga-tiganya. Ya sebagai manusia yang baik ya iya, sebagai orang yang soleh ya iya, sebagai orang yang terlibat menjaga baladil amin ya iya. Nah, sampai muridnya ya makanya jangan anti dan jangan alergi nanti dengan apa politik loh. Jadi jalan, jadi apa itu karena keputusan politik. Nah kita punya negara, maka alhamdulillah kita ini punya ibroh, punya contoh. Ya Mbah Zainal ini contoh paling komplit. Quran ya iya, fikih ya iya, tasawuf ya iya, tapi juga terlibat dalam penjagaan negara. Jadi tipe-tipe wali itu ya begitu. Kalau cuma sembunyi di tempatnya masing-masing tidak melakukan apa-apa, ya itu gampang. Maka semoga kita semua mendapatkan ridha dari Allah dan barokah hidupnya Mbah Zainal bisa kita rasakan, kita bisa ibroh, dan apa yang ditinggalkan Mbah Zainal kita bisa meneruskan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالخير، اختم لنا بالقول لا إله إلا أنت الخاتم، اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصرنا رحمتك وذكرنا ونسلم برضاك يا الله
ijal auladana dzurriyyatana qurrata a'yun lil khair wa ibadah wa qasidana li abaina ummatina masyayikhina wa jadina wa naqusana la hawla wa la quwwata illa billah wa jami' usulim wa furihim wa sakuna Allahumma arhamhum wa fa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqbal Allahumma ij'al qabran madamrat lil jinan Allahumma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yaqum min al-jil rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati rabbana atina fid dunya hasanah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara terakhir yaitu penutup. Sebelumnya kami sebagai pembawa acara apabila ada kesalahan dan kekhilafan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.